niat ingsun nyapu, ingsun ora ngresiki larahan nanging ngresiki atiku. Ingsun ora nglumpukake larahan ananging nglumpukake rejeki peparinge Gusti Pangeran. Aja turu sore kaki, ana diwangang lang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah keilmuan kuno, yaitu ilmu warisan leluhur kita. Jadi leluhur kita dulu ketika menjalani hidup itu betul-betul teliti. Apapun yang dikerjakan itu selalu mengandung keseimbangan antara lahir dan batin, juga antara kerohanian dan juga jasmaninya. Jadi keseimbangan antara jasmani dan rohani, lahir dan batin. Nah, kali ini leluhur kita mewariskan keilmuan mengenai tata cara menyapu dan juga meletakkan sapu yang tepat agar tidak menarik energi negatif yang bisa mendatangkan kemiskinan dan kesialan. Jadi menurut leluhur kita, menyapu itu bukan hanya menyapu masalah yang sifatnya jasmani saja atau fisik saja, itu tidak. Dan sapu ini juga bukan hanya alat pembersih saja, tetapi merupakan saluran energi vital yang mampu memperbarui suasana di mana kita tinggal. Jadi menyapu adalah tindakan sakral penyucian. Jadi bukan hanya membersihkan kotoran, tetapi juga membersihkan pikiran dan emosi negatif kita. Nah itu, makanya ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Nah itu kalau menurut leluhur kita. Dan menyapu itu juga ada niatan-niatan dan kesadaran penuh. Jadi ketika kita menyapu ini harus sadar penuh dan ada niatannya. Karena apa? Kalau tidak, efeknya ini bisa berpengaruh negatif terhadap kehidupan kita. Yaitu apa? Biasanya sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, sering kesulitan dalam hal keuangan, kemudian juga sering bermasalah dalam hal kesehatan.
Nah, ini efeknya kalau meletakkan sapu dan juga menyapu yang kurang tepat. Kelihatannya kalau panjenengan logika ini tidak masuk akal. Tetapi ini adalah keseimbangan energi di alam semesta. Jadi sapu tadi adalah merupakan alat vital, saluran energi yang bisa merubah atau memperbarui suasana di mana kita tinggal. Nah itu. Kemudian, kalau kita menyapu, setelah menyapu jangan sampai meletakkan sapu itu di sembarang tempat. Karena apa? Akibatnya bisa membawa kesialan dan juga menarik kemiskinan. Nah, di mana saja tempat itu? Yang pertama, dilarang keras menyimpan sapu di sekitar pintu utama rumah. Karena pintu utama rumah ini adalah saluran energi besar yang masuk ke dalam rumah panjenengan. Kalau bisa jangan sampai terhalangi dengan hal-hal lain, seperti sapu contohnya. Karena apa? Itu bisa berpengaruh, energi positif itu akan menjadi negatif karena terhalang. Kemudian yang kedua, jangan sampai meletakkan sapu di ruang tamu. Karena di ruang tamu ini tempat kita untuk rileks, untuk nyantai, untuk menerima tamu. Nah, di sini kadang-kadang di ruang tamu itu juga ada peluang-peluang tamu yang datang untuk membawa rezeki dengan bisnis segala macam, pembicaraan-pembicaraan yang membuka peluang-peluang baru. Itu di ruang tamu. Nah, jangan sampai sapu itu panjenengan simpan di ruang tamu. Kemudian yang nomor 3, jangan sampai menyimpan sapu itu di kamar mandi. Nah, terus yang paling tepat di mana? Yang paling tepat kalau menurut leluhur kita itu adalah di tempat pojokan atau tempat tersembunyi di dapur. Ya, di dapur. Tetapi tempat yang pojok atau yang agak tersembunyi. Atau kalau bisa ditempatkan kotaan khusus atau lemari khusus untuk menyimpan sapu. Dan kalau bisa sapunya harus menghadap ke atas. Jadi jangan menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke atas itu merupakan simbol, yaitu simbol untuk keterbukaan, untuk pertumbuhan dan juga kemakmuran. Nah, dan juga bisa mengundang energi-energi positif masuk ke dalam rumah panjenengan. Kemudian leluhur kita juga mengatakan bahwa ketika kita menyapu, nak wong Jawa itu harus ditembung. Makanya dengan niatan dan kesadaran tadi ketika menyapu. Supaya apa? Rezeki kita akan mengalir dengan deras. Dan juga akan membuat akan menangkal kesialan-kesialan. Nah, itu ada doanya kalau di Jawa dulu ya. Nah, untuk menyapu karena tadi adalah di samping aktivitas fisik juga aktivitas rohani. Ya aktivitas lahir, ya aktivitas batin. Ada keseimbangan energi lahir dan batin tadi. Makanya ketika menyapu leluhur kita dulu itu ada niatan dan kesadaran khusus. Nah, niatnya seperti ini, doanya. Niat ingsun nyapu, ingsun orang resiki larahan, nanging resiki atiku. Ingsun orang nglumpukake larahan, ananging nglumpukake rejeki pepangeringi Gusti Pangeran. Nah, itu doanya Jawa. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ya, saya berniat menyapu, saya tidak membersihkan kotoran tetapi membersihkan hati. Saya tidak mengumpulkan kotoran tetapi mengumpulkan rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu doanya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ya, saya berniat menyapu, saya tidak membersihkan kotoran tetapi membersihkan hati. Saya tidak mengumpulkan kotoran tetapi mengumpulkan rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu doanya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ya, saya berniat menyapu, saya tidak membersihkan kotoran tetapi membersihkan hati.
Itu kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi apa-apa yang dilakukan, yang kita jalani setiap hari karo leluhur kita dulu itu selalu ditembung. Jadi opo-opo itu ditembung. Nah, ketika menyapu tadi, nembungnya seperti itu tadi. Niat ingsun nyapu, ingsun orang ngresiki larangan, nanging ngresiki atiku. Ingsun orang nglumpukake larangan, nanging nglumpukake rezeki peparinge Gusti Pangeran. Nah, itu dilakukan terus rutin dan diyakini. Jadi sadar, niat, sadar, dan diyakini. Kemudian panjenengan menyapu. Lah, setelah itu sapunya tadi jangan sampai sembarangan panjenengan letakkan. Harus diletakkan di dapur yang bagian pojok atau tempat tersembunyi. Nah, supaya apa? Satu, rezeki panjenengan juga mengalir lancar. Kemudian yang kedua, panjenengan hatinya juga semakin bersih. Kemudian apa? Energi-energi negatif itu bisa keluar dari rumah panjenengan, diganti dengan energi-energi positif, yaitu energi keberuntungan dan energi keberlimpahan. Ya, jadi itu bahasan kita kali ini tentang ilmu warisan leluhur kita yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.